Oke, di sini saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Bahkan nama saya Abdullah Simatupang dari kelas TIM 1902 NPM 190021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah yang berjudul Perkembangan Jaringan Komputer di Indonesia. Langsung saja kepada materinya. Ada orang di kamar mandi kalian? Enggak. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian dua atau lebih komputer. Komputer-komputer ini akan dihubungkan satu sama lain dengan sebuah sistem komputer. Dengan jaringan komputer ini dimungkinkan bagi setiap komputer terjaring dalam setiap saling tukar-menukar data dan sumber daya komputer lainnya seperti media menyimpan, printer, dan lain-lainnya. Jaringan yang menghubungkan komputer-komputer yang berada pada lokasi berbeda dapat juga dimanfaatkan untuk mengirim surat elektronik atau email, mengirim file data atau upload, dan mengambil file dari tempat lain atau download, dan berbagai kegiatan akses informasi pada lokasi yang terpisah. Tujuan utama dari sebuah jaringan komputer adalah sharing, di mana sebuah komputer dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki komputer lain yang berada dalam jaringan yang sama. Lanjut, perkembangan teknologi komunikasi data dan jaringan komputer dewasa ini sudah tidak terbatas lagi hanya pada komputer. Berbagai perangkat teknologi komunikasi yang hadir saat ini berkembang mengikuti perkembangan teknologi komputer. Banyak diantaranya mengintegrasi perangkat komputer seperti mikroprosesor, memori, display, string, dan teknologi komunikasi ke dalam suatu jaringan komputer pada umumnya terdiri atas yaitu satu, minimal dua buah komputer. Yang kedua, kartu jaringan. Yang ketiga, medium koneksi. Yang keempat, perangkat lunak sistem operasi jaringan. Yang kelima, perangkat interaksi. Lanjut, topologi atau bentuk jaringan komputer. Topologi suatu jaringan didasarkan pada cara penghubung sejumlah node atau sentral dalam berbentuk suatu sistem jaringan. Tiap topologi memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan masing-masing juga memiliki keuntungan dan kerugian. Topologi jaringan mesh. Topologi jaringan ini merupakan hubungan antara sentra secara penuh. Jumlah seluruh harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh. Jumlah sentral dikurangi. Tingkat kerumitan jaringan dibandingkan dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Dengan demikian disampaikan kurang ekonomis juga relatif mahal dalam mengoperasikannya. Topologi jaringan bus. Pada topologi ini semua sentral dihubungkan secara langsung pada media transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Transmisi sinyal dari suatu sentral ini dialirkan secara bersamaan dalam dua arah. Hal ini berbeda sekali dengan terjadi pada topologi jaringan mesh atau bintang. Yang pada kedua sistem tersebut dapat dilakukan komunikasi atau interkoneksi antar sentral secara bersamaan. C. Topologi jaringan bintang atau star. Dalam topologi jaringan bintang, salah satu sentral dibuat sebagai sentral pusat
Bila dibandingkan dengan sistem mesh, sistem ini mempunyai tingkat kerumitan jaringan yang lebih sederhana, sehingga sistem menjadi lebih ekonomis. Tetapi beban yang dipikul sentral pusat cukup berat. Dengan demikian, kemungkinan tingkat kerusakan atau gangguan dari sentral ini lebih besar. Lanjut, topologi extended. Oke, lanjut saja. Topologi extended star. Topologi extended star merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star, di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star. Yaitu satu, setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode. Sedangkan subnode berkomunikasi dengan central node. Yang kedua, digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Yang ketiga, jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lain akan terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Yang keempat, tidak dapat digunakan kabel yang lower grade yang hanya menghandle satu trofi node, karena untuk berkomunikasi antar satu node ke node lain membutuhkan beberapa kali hop. Lanjut, topologi jaringan hierarki atau pohon. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Lanjut, topologi jaringan cincin. Untuk membentuk jaringan cincin, setiap sentral harus dihubungkan seri satu dengan yang lain, dan hubungan ini akan membentuk loop tertutup. Dalam sistem ini, setiap sentral harus dirancang agar dapat berinteraksi dengan sentral yang berdekatan maupun berjauhan. Dengan demikian, kemampuan melakukan switching ke berbagai arah sentral. Keuntungan dari topologi jaringan ini diantaranya tingkat kerumitan jaringan rendah atau sederhana. Juga bila ada gangguan atau kerusakan pada suatu sentral, maka aliran trafik dapat dilemahkan pada arah lain dalam sistem. Komponen jaringan komputer. Komponen dari suatu jaringan adalah node dan link. Node adalah titik yang dapat menerima input data ke dalam jaringan atau menghasilkan output informasi, atau kedua-duanya. Node dapat berupa sebuah printer atau alat-alat cetak lainnya, atau suatu PC, atau komputer mikro sampai komputer yang raksasa atau modem. Sedangkan link adalah kanal atau jalur transmisi untuk arus informasi atau data di antara node. Link dapat berupa kabel, sistem gelombang mikro, laser, atau sistem satelit. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Habibie Simatupang, yaitu model atau tipe jaringan komputer. Dalam jaringan terdapat 3 buah peran yang dijalankan. Yang pertama,
adalah klien. Peran ini hanya sebatas pengguna tetapi tidak menyediakan sumber daya atau sharing informasi dan lain-lain. Peran kedua adalah sebagai peer, yaitu klien yang menyediakan sumber daya untuk dibagi kepada klien lain sekaligus memakai sumber daya yang tersedia pada klien yang lain atau peer to peer. Peran yang terakhir adalah sebagai server, yaitu menyediakan sumber daya secara maksimal untuk digunakan oleh klien tetapi tidak memakai sumber daya yang disediakan oleh klien. Bawah ini akan dijelaskan jenis-jenis jaringan yang ada. Yang pertama, model peer to peer. Peer artinya rekan sekerja. Setiap komputer di dalam jaringan peer mempunyai fungsi yang sama dan dapat berkomunikasi dengan komputer lain yang telah memberi izin. Secara sederhana, setiap komputer pada jaringan peer berfungsi sebagai klien dan server sekaligus. Jaringan peer digunakan di sebuah kantor kecil dengan jumlah komputer sedikit, yaitu di bawah 10 workstation. Sistem jaringan ini juga dapat dipakai di rumah. Pemakaian komputer cukup memasang network card di kedua komputernya, kemudian dihubungkan dengan kabel yang khusus digunakan untuk sistem jaringan. Keuntungan menggunakan jaringan peer yaitu: 1. Tidak memerlukan investasi tambahan untuk pembelian hardware dan software server. Yang kedua, tidak diperlukan seorang network administrator dan setup-nya mudah serta membutuhkan biaya yang murah. Kerugian menggunakan jaringan peer: 1. Sharing sumber daya pada suatu komputer di dalam jaringan akan sangat membebani komputer tersebut. Yang kedua, kesulitan dalam mengatur file-file. User harus menangani komputernya sendiri jika ditemui masalah. Keamanan model ini sangat lemah. Model klien atau server. Model ini memisahkan secara jelas antara server, yaitu yang dapat memberikan layanan jaringan, dan klien, yaitu yang hanya menerima layanan beberapa komputer diatur atau setting. Sebagai server yang memberikan segala sumber daya atau resource dari jaringan seperti printer, modem, saluran, dan lain-lain kepada komputer lain yang terkoneksi ke jaringan yang berfungsi sebagai klien, agar server dan klien dan di antara mereka dapat berkomunikasi. Server menggunakan aplikasi jaringan yang disebut server program, sementara klien menggunakan klien program untuk berkomunikasi dengan server program pada server. Jaringan berbasis server atau klien server diartikan dengan adanya server di dalam sebuah jaringan yang menyediakan mekanisme pengamanan dan pengelolaan jaringan tersebut. Jaringan ini terdiri dari banyak klien dari satu atau lebih server. Klien juga biasa disebut front end yang meminta layanan seperti penyimpanan dan pencetakan data ke printer jaringan. Sedangkan server yang sering disebut back end menyampaikan permintaan tersebut ke tujuan yang tepat. Primary domain controller juga ditempatkan di dalam jaringan yang menggunakan server Linux. Software yang cukup andal menangani masalah ini adalah Samba, yang sekaligus dapat digunakan sebagai penyedia layanan file dan print, yang membuat komputer Windows dapat mengakses file-file di mesin Linux, dan begitu pula sebaliknya. Keuntungan menggunakan jaringan berbasis server yaitu: 1. Media penyimpanan data yang terpusat memungkinkan semua user menyimpan dan
menggunakan data di server dan memberikan kemudahan melakukan backup data di saat krisis. Pemelihara data juga menjadi lebih mudah karena data tidak tersebar di beberapa komputer. Yang kedua, kemampuan server untuk menyatukan media penyimpanan di satu tempat akan menekan biaya pembangunan jaringan. Server yang telah dioptimalkan membuat jaringan berjalan lebih cepat daripada jaringan peer-to-peer, membebaskan user dari pekerjaan mengelola jaringan. Kemudahan mengatur jumlah pengguna yang banyak, kemampuan untuk sharing peralatan mahal seperti printer laser, mengurangi masalah keamanan karena pengguna harus memasukkan password untuk setiap peralatan jaringan yang akan digunakan. Jaringan hybrid. Jaringan hybrid memiliki semua yang terdapat pada dua tipe jaringan di atas. Hal ini berarti pengguna dalam jaringan dapat mengakses sumber daya yang di-share oleh jaringan peer dan dapat memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh server pada waktu yang sama. Keuntungan jaringan hybrid adalah sama dengan keuntungan menggunakan jaringan berbasis server dan berbasis peer. Sementara jaringan hybrid memiliki kekurangan seperti pada jaringan berbasis server. Protokol jaringan. Protokol jaringan adalah aturan-aturan atau tata cara yang digunakan dalam melaksanakan pertukaran data dalam sebuah jaringan. Protokol mengurusi segala hal dalam komunikasi data, mulai dari kemungkinan perbedaan format data yang dipertukarkan hingga ke masalah koneksi listrik dalam jaringan. Setiap jenis topologi jaringan memiliki protokol tertentu. Misalnya pada topologi bus dikenakan protokol Ethernet, dan pada topologi cincin dikenal protokol token ring. Protokol standar komunikasi data yang menjadi acuan dalam perancangan hardware maupun software jaringan adalah model referensi OSI atau Open System Interconnection yang ditetapkan oleh organisasi acuan sedunia ISO atau International Standard Organization. Menurut OSI, kemungkinan antara dua komponen dalam jaringan memerlukan 7 lapisan, mulai dari lapisan aplikasi di mana pengguna memulai pengiriman datanya, hingga lapisan fisik di mana data dalam bentuk sinyal listrik ditransmisikan melalui media komunikasi. Protokol jaringan praktis yang digunakan dewasa ini pada jaringan internet maupun internet intranet adalah protokol model referensi TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol TCP atau IP ini merupakan penyederhanaan dari OSI dengan menggabungkan lapisan-lapisannya sehingga tersisa hanya 5 lapisan. IP merupakan protokol pada network layer yang bersifat yaitu satu connectionless, yakni setiap paket data yang dikirim pada suatu saat akan melakukan rute secara independen. Paket IP atau datagram akan melalui rute yang ditentukan oleh setiap router yang dilalui oleh datagram tersebut. Hal ini memungkinkan keseluruhan datagram tiba di tempat tujuan dalam urutan yang berbeda karena menempuh rute yang berbeda pula. Yang kedua, unreliable atau